Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya untuk berbagi beberapa kata yang insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tausiah yang akan mengingatkan kita pada keagungan dan kasih sayangnya yang tiada batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya. Dari sekian banyak zikir, ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu yang pertama, Subhanallah, Maha Suci Allah, yang dengan kalimat ini kita mengakui kebesarannya yang tak terbatas. Kita mengagungkannya di atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada ciptaan. Kita menyucikannya dari segala sifat yang tidak layak bagi keagungannya. Dengan mengucapkan Subhanallah, kita melepaskan diri dari segala bentuk kesombongan dan mengakui bahwa hanya Allah lah yang sempurna, Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Maha Pencipta alam semesta ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190. Sahabat seiman yang terkasih yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang penciptaan alam semesta yang megah, yang merupakan bukti nyata dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, kita tidak hanya mengagungkannya dengan lisan, tetapi juga dengan hati yang penuh kekaguman atas ciptaannya yang luar biasa. Kita diingatkan untuk selalu memandang alam semesta ini dengan mata hati yang bersih, mengenali setiap detail dan keajaiban sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Setiap bintang di langit, setiap butir pasir di bumi, setiap tetes embun di pagi hari, semuanya adalah manifestasi dari kata Subhanallah yang kita ucapkan. Dengan zikir ini, kita juga mengasah jiwa kita untuk selalu bersikap rendah hati, mengingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan bimbingannya. Subhanallah menjadi pengingat bagi kita bahwa kekuatan dan kejayaan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai hambanya harus selalu bergantung kepadanya dalam segala hal. Ini adalah seruan untuk terus-menerus mengembangkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Yang kedua, alhamdulillah, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, yang dengan kalimat ini kita menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita mengakui bahwa setiap kebaikan, kemudahan, dan kebahagiaan yang kita rasakan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memujinya atas segala karunia tersebut, apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan yang baik, serta mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Dengan bersyukur, kita tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga menunjukkan rasa terima kasih kita melalui perbuatan dan perilaku kita sehari-hari. Sebagai bentuk ibadah kepadanya, kita diajak untuk menjadikan setiap momen dalam hidup sebagai kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui doa, ucapan, maupun tindakan. Bersyukur bukan hanya saat kita menerima nikmat, tetapi juga saat kita menghadapi kesulitan, karena setiap keadaan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan mendekatkan diri kepadanya. Dengan bersyukur, kita belajar untuk melihat hikmah di balik setiap peristiwa, menghargai setiap detik yang Allah berikan. Bersyukur adalah cara kita untuk mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian, kita harus menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tuntunannya. Penghambaan yang paling murni, di mana kita tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah dengan lisan kita. Semoga dengan bersyukur, kita dapat terus memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Yang ketiga, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 22. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang Allah cintai. Dengan kalimat ini kita menegaskan keimanan kita hanya kepadanya. Inti dari tauhid yang merupakan dasar dari semua ajaran Islam. Dengan mengucapkan La ilaha illallah, kita menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, dan mengakui bahwa hanya Dia yang layak menerima ibadah dan ketaatan kita. Pentingnya keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menolak sikap orang-orang yang sombong yang tidak mengakui keesaannya. Dengan mengucapkan La ilaha illallah, kita juga menyatakan kesediaan kita untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh
para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup yang benar di dunia ini. Kita ditegaskan untuk memegang teguh prinsip tauhid ini dalam setiap aspek kehidupan, menjadikannya sebagai fondasi yang tidak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan dan godaan. Semoga dengan mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah, kita dapat terus-menerus diperkuat dalam iman, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang telah Dia berikan kepada orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai atau mereka yang sesat. Yang terakhir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah lah kebesaran di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 37. Saudaraku, kalimat ini kita mengakui bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah. Pengakuan akan supremasi Allah di atas segala sesuatu, baik dalam kekuasaan maupun dalam esensi. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui segala batasan dan keterbatasan yang ada pada ciptaannya, bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas pada satu wilayah atau aspek, melainkan mencakup seluruh alam semesta. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita juga mengingatkan diri kita untuk tidak membesarkan atau mengagungkan apapun selain Allah, karena tidak ada yang dapat menandingi keagungannya. Kita diingatkan bahwa setiap kejadian, setiap momen keberhasilan atau kegagalan adalah dalam genggaman kehendaknya. Dengan Allahu Akbar, kita menyadari bahwa kekuatan manusia, keindahan alam, dan pencapaian ilmu pengetahuan semuanya berada di bawah kekuasaan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar adalah pengakuan kita bahwa di atas segala kekuatan dunia, hanya kekuatan Allah yang abadi dan tak terkalahkan. Kita diajak untuk menggunakan kalimat ini sebagai sumber kekuatan saat menghadapi tantangan, sebagai pengingat akan kecilnya masalah kita dibandingkan dengan kebesarannya, dan sebagai motivasi untuk terus berusaha dan berdoa tanpa putus asa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan keempat kalimat zikir ini sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Dengan mengucapkannya, kita akan selalu teringat akan kehadiran Allah dalam setiap langkah dan nafas kehidupan kita. Subhanallah, mengingatkan kita pada keagungan ciptaannya yang tak terhingga. Alhamdulillah, membawa kita pada rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya. La ilaha illallah, meneguhkan hati kita pada jalan tauhid yang lurus. Allahu Akbar, menguatkan jiwa kita dengan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Dengan zikir, kita mengikat diri kita pada tali Allah yang kuat, yang tidak akan pernah putus. Zikir menjadi cahaya dalam gelapnya dunia. Zikir bukan sekedar lantunan bibir, melainkan manifestasi dari kesadaran yang terus-menerus akan pengawasan Allah atas setiap detik dalam hidup kita. Dengan zikir, kita menyadari bahwa setiap perbuatan kita tercatat, setiap kata kita didengar, dan setiap niat kita diketahui olehnya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar lisan, namun juga harus tercermin dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Dengan zikir, hati menjadi tenang, jiwa menjadi damai, dan kehidupan menjadi lebih berkah. Zikir sejati adalah ketika setiap tindakan kita mencerminkan kesadaran akan kehadiran Allah. Ketika kita bekerja, belajar, bahkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, semuanya dilakukan dengan niat karena Allah. Zikir membawa kita pada kesadaran bahwa Allah selalu dekat, mendengar doa dan bisikan hati kita. Dengan zikir, zikir mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mengingat-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa bersyukur, bersabar, dan bertawakal kepadamu. Berilah kami kesadaran untuk melihat tanda-tanda kekuasaan-Mu dalam setiap aspek kehidupan. Bimbinglah kami untuk menggunakan nikmat yang Engkau berikan dalam jalan yang Engkau ridhoi. Teguhkanlah hati kami pada iman ketika godaan dunia menghampiri. Limpahkanlah kesabaran ketika ujian datang bertubi-tubi. Karuniakanlah kami keikhlasan dalam setiap amal perbuatan, sehingga kami tidak mencari pengakuan selain dari-Mu. Lapangkanlah dada kami untuk menerima keputusan-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami tergelincir setelah Engkau berikan hidayah. Janganlah Engkau biarkan kami lupa bahwa Engkau Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah dari-Mu, walaupun hanya sekejap mata. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai renungan serta amalan dalam kehidupan kita. Semoga kata-kata ini menjadi sumber inspirasi yang mengalir dalam setiap tindakan